Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu siap menjadi pemandu wisata bagi umat Kristiani. Lebih lanjut di sini juga dikatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang tengah merayakan sukacita Natal. Bahkan juga dalam sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Netanyahu dalam durasi kurang dari 1 menit itu, ia mengatakan siap menjadi seorang pemandu wisata peziarah Kristiani yang berwisata religi di kawasan Yerusalem. Tidak hanya itu ya, Perdana Menteri yang berusia 60-an tahun lebih itu juga melukiskan bahwa Israel sebagai surga bagi umat Kristiani, meski mereka adalah minoritas di sana. Dari total jumlah penduduk Israel dikatakan bahwa tercatat hanya 2% yang kemudian menganut agama Kristiani. Namun demikian lebih lanjut Netanyahu juga menegaskan bahwa kami pasti akan melindungi hak setiap orang untuk beribadah di tempat-tempat suci di belakang ini. Ya, lalu kemudian bagi Anda umat Kristiani yang akan datang ke Israel, saya menyiapkan tur keliling dan saya akan menjadi pemandu Anda dalam tur itu. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga di sini jelaskan bahwa para pengamat menilai aksi dari Netanyahu tersebut merupakan upaya untuk mempertegas posisi kota suci itu sebagai bagian dari negaranya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Yerusalem merupakan kota suci untuk 3 agama Abrahamik, ya, yakni ada Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Lebih lanjut lagi, seperti diberikan, Netanyahu juga bersikukuh untuk mempertahankan klaim atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, pesan ini kemudian menjadi hangat diperbincangkan beberapa waktu belakangan ya, karena memang situasi yang sedang berlangsung di sana ini kan sedang lagi hangat-hangatnya ya diperbincangkan di ruang publik terkait dengan apa yang sedang terjadi, yaitu antara Israel versus Hamas ya. Dan Bapak Ibu semua, seperti yang kita juga sudah lihat bersama ya, sebenarnya bukan hanya 1-2 kali ya saya lihat ya. Bukan hanya 1 kali ya Netanyahu menyampaikan ucapan selamat Natal bagi sahabat-sahabat, bagi umat Kristiani, tetapi juga sudah ada itu saya lihat beberapa kali ya beliau menyampaikan ucapan selamat Natal. Dan tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, kita bergembira dan bersukaria, bersyukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan juga anugerahnya yang luar biasa kepada kita semua, terutama bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita boleh memasuki ya akhir tahun 2023 ini. Kita sudah memasuki bulan Desember, dan ini bulan Desember diwarnai dengan beragam pernak-pernik Natal ya, dengan beragam ya, cara mengekspresikan Natal. Dan Bapak Ibu semua, tentu ya ini momentum yang sangat baik sekali, ini momentum yang sangat indah sekali, dan terus mari kita menjadi berkah dimanapun berada. Dan bagi sahabat-sahabat semua di luar sana yang Kristiani, tentu ya sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama menegaskan hal itu, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang selanjutnya yang 12, 13, 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Hal ini memang tidak mudah dimengerti oleh beberapa orang di luar sana, sehingga pada akhirnya ketika mereka mendengar pengajaran yang seperti ini, ya mereka merasa bahwa itu tidak masuk akal dan segala macamnya. Bagi saya secara pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi saya itu sesuatu yang sangat lumrah dan sah-sah saja kalau kemudian mereka menganggap bahwa itu tidak bisa mereka percayai, tidak bisa mereka terima dan segala macamnya dengan berbagai macam alasan. Silakan saja, tetapi bukan berarti ketika itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi Anda, maka itu hanya berlaku bagi Anda sendiri. Tidak demikian dengan kami orang Kristen. Kalau itu sesuatu yang tidak logis bagi Anda, berarti memang cara berpikir Anda yang logikanya belum sampai kepada logika orang Kristen bahwa itu masuk akal ya. Jadi ketika ada orang-orang yang kemudian justru menghujat dan segala macam, yang berkata bahwa wah, siapa bapaknya, siapa bidannya dan segala macamnya, wah kawan-kawannya, memang ini bukan sesuatu yang 1 kali 2 kali kita dengar ya. Itu sudah sering sekali, dan kita bisa melihat itu ya. Itu disampaikan oleh pemuka-pemuka ataupun tokoh-tokoh tertentu ya, tokoh-tokoh penganut agama tertentu yang nampaknya ya membicarakan, membahas terkait dengan iman Kristen, sesuatu yang menggembirakan ya, sesuatu yang sangat menyenangkan buat mereka saudara-saudara ya. Karena itu ya,
apa yang kemudian disampaikan tadi juga terkait dengan Netanyahu menyampaikan ucapan selamat Natal, dan memang kita juga lihat ya banyak para pemimpin dunia yang ikut bersuara dan menyampaikan ucapan selamat Natal. Dan bagi saya, saudara-saudari, itu sesuatu yang sangat lumrah sekali. Tetapi satu poin penting yang mau saya katakan pada kesempatan ini, mari kita terus ya di momen Natal yang indah ini, kita terus menyuarakan kebaikan, kita terus mengabarkan apa yang baik, dan biarlah semua pada akhirnya senantiasa merasakan sukacita surgawi, sukacita Natal, dan semuanya boleh bergembira ya. Jadi kemarin saya ada lihat satu penjelasannya dari seorang aktivis pegiat media sosial itu bernama Abu Janda ataupun Permadi. Beliau menyampaikan bahwa memang Natal itu adalah milik orang Kristen, tetapi bergembira, bersukaria, ya bersukacita bersama itu tentu bisa menjadi milik tiap orang yang mau dan ikut untuk bergembira. Nah, itu dia saudara-saudari ya. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, lagi-lagi saya kembali menyampaikan juga ya, karena situasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas ini memang semakin memanas ya. Bahkan beberapa waktu belakangan pihak dari Israel itu sudah secara resmi ya, dan juga sudah disetujui oleh Presiden AS untuk pihak Israel melakukan pembelian ya. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tank ya, itu ada ribuan sekali Bapak Ibu ya, yang kemudian pihak Israel juga beli ya perlengkapan-perlengkapan mereka, karena ya sebagaimana sudah kita lihat bersama, Netanyahu ataupun Israel ya tidak kendor ya untuk terus melakukan pembalasan terhadap pihak Hamas ya, yang sudah melakukan serangan dadakan kepada mereka pada tanggal 7 Oktober ya, 2 bulan lebih yang lalu itu. Jadi Bapak Ibu semua, memang pada akhirnya ini tidak sederhana ya, karena di satu sisi pihak Hamas ini kan juga berkeinginan untuk melenyapkan Israel dari muka bumi ya, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa serangan-serangan balasan dari pihak Israel memang juga telah menimbulkan beragam reaksi dan juga korban ya di masyarakat biasa, dan ini memang pada akhirnya tidak mudah kawan-kawan ya. Tapi satu hal juga tidak bisa kita serta-merta menilai satu pihak saja, karena tentu tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan situasi ini bermula ketika pihak dari Hamas melakukan serangan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu ya. Dan karena itu memang menjadi sesuatu yang juga cukup mengherankan ketika ada orang, ada pihak, ada kelompok yang mengecam Israel tetapi tidak melakukan hal yang sama kepada Hamas. Padahal sama-sama ya bahwa kedua belah pihak dalam serangan-serangannya telah menimbulkan korban di pihak sipil ya. Bahkan lebih lagi apalagi situasi sekarang ini bermula ketika pihak Hamas lah yang memulai serangan ini. Jadi seharusnya kalau sungguh peduli dan benar-benar peduli terhadap kemanusiaan, maka sebagaimana Israel dikecam karena keperhatian terhadap kemanusiaan, maka itu akan lebih bijaksana dan masuk akal diterima bila hal yang sama juga dilakukan kepada Hamas. Namun apa yang terjadi? Beberapa waktu belakangan saya memperhatikan ya, orang-orang pihak-pihak tertentu yang bersemangat untuk mengecam Israel dan bersemangat menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan, ya, tetapi hal itu tidak mereka lakukan kepada pihak Hamas. Nah, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang patut sebenarnya didiskusikan ya, saudara-saudara semua, terkait dengan dinamika yang seperti ini. Tapi ya, apapun itu, beragam opini, beragam reaksi, memang kita tidak bisa membatasi orang, tetapi pada akhirnya sebagai warga dunia, warga Indonesia, warga yang beragama yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, saya tidak bermaksud membicarakan bahwa apa yang sedang terjadi di sana adalah isu agama, tentu bukannya, karena di sana jelas sekali bahwa itu adalah terkait dengan politik. Tetapi ya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ini tidak bisa ya, keimanan saya kepada Tuhan Yesus tidak bisa dilepaskan dari saya beropini, dari saya bereaksi, karena itu adalah bagian dari saya melaksanakan iman saya, menghayati iman saya, dan yang saya yang dan pesan itu Bapak Ibu semua dalam penghayatan pada kesempatan ini adalah untuk tercapai terwujudnya kedamaian adalah harapan saya secara pribadi untuk semua orang yang ada di sana, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, terutama dan terlebih-lebih adalah masyarakat sipilnya. Itu sebenarnya yang sedang dan paling membutuhkan perhatian. Jadi sekian para sahabat semua, mari kita terus menyuarakan kebaikan, mari kita terus kabarkan kabar baik, dan sebagaimana ya channel kita ini kibarkan kebaikan, dan kita terus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, dan juga untuk bisa menjadi berkat dan berdampak baik bagi lingkungan sekitar dan juga sesama kita umat manusia. Karena sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.